ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Bagi Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, saya Jonathan Andreas dari Fakultas Teknik
bersama dengan teman-teman dari Fakultas Bahasa dan Budaya, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Teknologi Informasi akan menemani Bapak Ibu sekalian serta teman-teman semua dalam Maranatha Family Fellowship saat ini Jumat 21 Mei 2021. Saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenai edukasi ilahi. Namun sebelumnya, mari bersama-sama menyiapkan hati kita di dalam doa. Terima kasih ya Bapak sudah mengumpulkan kami di MFF pada hari Jumat ini. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang berlimpah atas kami. Sebentar kami akan memulai ibadah ini. Biarlah ibadah ini dapat lancar dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Dan biarlah di akhir ibadah ini kami bisa mendapatkan berkat, juga bisa menyampaikan ke banyak orang nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, teman-teman, walau saat ini kita masih dalam masa pandemi, bencana, masalah ekonomi, namun kasih Tuhan tidak pernah berakhir untuk kita semua. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita dalam mengawali ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Bapak, Ibu, dan teman-teman, didikan dan kasih Tuhan selalu menyertai setiap langkah dalam kehidupan kita. Namun terkadang kita lupa untuk mengucap syukur. Kita terlalu banyak disibukkan dengan rutinitas keseharian kita. Saat ini, mari bersama-sama kita mengambil saat teduh untuk mengakui segala dosa kita melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Biarlah setiap kata dalam lagu ini menjadi ungkapan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah
Dengarlah berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Kau Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat
Saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, berfirmanlah sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti rahasia ilahi dalam pembacaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan berdasarkan pada Ayub pasal 37, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh, oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gegap gempita suaranya, guruh yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu. Ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air dan awan memancarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya untuk melakukan di dalam permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya maupun untuk menyatakan kasih setia. Saudara, itulah pembacaan kita. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke satu tempat. Nah, karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut yang sedang melaut, tentunya untuk berdiskusi. Mereka pergi bersama-sama melaut. Filsuf menanyakan kepada pelaut itu, apakah Anda mengerti filosofi? Tidak mengerti, jawab pelaut. Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda. Apakah Anda mengerti matematika? Filsuf tersebut bertanya lagi. Tidak mengerti juga, jawab pelaut tersebut. Filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, sayang sekali, bahkan Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda. Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat telah kemasukan air. Perahu tersebut akan tenggelam. Filsuf tersebut ketakutan. Nah, ketika melihat filsuf ketakutan itu, seketika pelaut pun bertanya kepada sang filsuf, Tuhan, apakah Anda bisa berenang? Filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa. Cepat, tolonglah saya. Pelaut mentertawakannya dan berkata, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda?
berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda. Nah, saudara-saudara, kitab Ayub merupakan salah satu kitab yang unik karena kisahnya yang sangat ekstrim. Hal itu berarti kisah tersebut kadang orang mengatakan mitos atau juga dongeng belaka. Padahal sangat jelas, kitab Ayub bukan dongeng, melainkan true story. Kisah nyata seorang manusia yang saleh dan benar. Kita bisa baca dalam Ayub pasal 1 ayat yang pertama. Tetapi dia mengalami penderitaan karena imannya kepada Allah. Atau katakan takut akan Allah. Nah, dalam kitab Ayub ini, tokoh utamanya adalah Ayub yang diperkenalkan sebagai orang kaya, saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, menanggapi persoalan mengenai penderitaan yang ada saat itu yang dialami oleh orang percaya, tokoh Ayub dapat menjadi sebuah panutan atau prototipe mengenai seorang beriman yang mengalami problematika kehidupan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi justru pada akhirnya memberikan keberuntungan, yakni membawa pada tingkat pengenalan akan Allah yang makin mendalam. Ya, sebagaimana pengakuan Ayub sendiri. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, saudaraku yang kasih, apakah misteri di dalam dunia ini yang menduduki ranking pertama? Apakah misteri hilangnya banyak kapal laut dan pesawat terbang di katakanlah seketika Bermuda? Ya, dikatakan itu misteri nomor ke-8. Apakah monster Loch Ness yang berada di danau Great Glen itu juga dikatakan baru nomor 9? Atau apakah misteri kota Atlantis yang tenggelam? Infonya itu menempati nomor 3. Tahukah saudara apakah yang menduduki tangga pertama misteri di dunia ini? Nah, ternyata yang menduduki puncak tertinggi dari misteri yang belum terpecahkan adalah eksistensi Allah. Sepanjang sejarah manusia menggunakan agama dan Allah sebagai penjelasan atas masalah-masalah yang tidak dapat mereka pahami dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang juga tidak dapat mereka jawab. Bersamaan dengan waktu, ilmu, pengetahuan, bahkan riset penelitian menunjukkan bahwa hal-hal itu memiliki alasan di belakangnya. Nah, jadi menurut tanggapan banyak orang, Allah itu masih misteri yang hingga kini menduduki ranking pertama dari misteri-misteri yang belum terpecahkan. Saudara, itulah yang hendak digambarkan dengan intisari dari pandangan Elihu adalah bahwa dalam menghadapi penderitaan, orang tidak perlu selalu mempertanyakan tentang kenapa dia menderita, tetapi tentang apa tujuan dari penderitaan yang dialaminya. Dengan kata lain, jangan melihat sesuatu ke belakang, tetapi pandanglah ke depan. Menurut kitab Ayub, pandangan Elihu ini tidak berbeda dengan pandangan ketiga teman Ayub sebelumnya, di mana semuanya bertolak dari pandangan hikmat.
Dan ungkapan Elihu merupakan nada pujian terhadap keteguhan Sang Pencipta. Allah melampaui manusia dalam segala hal, baik kekuasaan, kebijaksanaan, maupun pengetahuan. Sehingga manusia tidak mampu memahami Allah secara penuh. Kalau kita baca dari pasal yang ke-36 pada ayat yang ke-26. Elihu memberikan sebuah gambaran mengenai hujan sebagai anugerah dari Allah. Hal ini dilukiskan dengan bahasa yang sangat lazim di timur dekat kuno mengenai dewa badai yang mengendarai awan gelap menyerukan seruan peperangan, atau bisa kalau kita baca dalam Mazmur 29, suara Allah dan guntur. Dan bahkan dikatakan dia mengacungkan tombak. Ya, kita bisa melihat di sana kilat ke tanah. Nah, suatu suasana yang mencekam dan seluruh ciptaan gemetar takut melihatnya. Manusia tidak mampu untuk memanggil Allah dan minta pertanggungjawaban dari Allah. Manusia tidak mampu menandingi Allah dalam seluruh kebijaksanaannya. Dan bisa dilakukan oleh manusia hanyalah takut terhadap Allah sebagai permulaan dari kebijaksanaan. Nah, saudara, bagi Elihu, semua gejala alam yang dahsyat, yang menakutkan, dan yang tidak mampu dikendalikan manusia merupakan manifestasi kebesaran dan kemuliaan Allah. Kita bisa baca khususnya ayat yang kedua hingga yang ke-13. Allah memakai alam yang dikehendakinya untuk mengejarkan manusia akan kedaulatannya. Khusus ayat 7 menyatakan itu. Baik untuk menghukum manusia, dosa, termasuk juga menyatakan akan anugerahnya. Ayat 13 sangat jelas sekali. Nah, berdasarkan pola pandang ini, Elihu mendesak agar Ayub mengakui bahwa hal-hal ajaib itu jauh di luar jangkauan pengertiannya. Ya, kalau kita baca bacaan ini ayat 14 sampai 18. Bahkan Ayub harus menyadari bahwa ia tidak memiliki hak sedikit pun untuk meminta kematiannya. Nah, kita baca ayat yang berikutnya yaitu ayat 20 dan pasal yang ketiga. Apalagi menggugat Allah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penderitaannya itu. Saudara-saudara, Elihu berkata ia tidak bisa mewakili Ayub menghadapi Allah dengan sikap Ayub yang seperti itu. Ya. Sebagai seorang yang mengaku berhikmat, Ayub telah bersikap bodoh. Ulasan Elihu ini telah menempatkan Allah sebagai suatu kotak sistem yang sempit dan kaku. Ya. Seolah tindakan Allah dapat dimengerti pikiran manusia sehingga seorang manusia dapat menghasilkan manifestasi positif terhadap situasi buruk yang menimpanya. Nah, sementara penderitaan Ayub menunjukkan Ayub berada di pihak yang salah. Ya, tidak ada jalan lain bagi Ayub kecuali bertobat agar manifestasi kasih karunia-Nya lah dinyatakan kepada Ayub. Namun syukur kepada Tuhan, Allah kita bukanlah Allahnya Elihu yang terikat oleh sistem buatan manusia. Dia adalah Allah yang mengasihi dan peduli akan ciptaannya. Saudara, satu hari seorang anak yang sedang berbaring di halaman sambil melihat awan yang melayang bertanya kepada ayahnya,
"Ayah," kata anak itu, "mengapa awan itu melayang?" Ya, "Begini nak," jawab sang ayah, sambil bermaksud menunjukkan kepada sang anak pengetahuannya yang sangat luas. Namun, seketika itu juga sang ayah terdiam. "Maaf, ayah tidak tahu," jawab sang ayah kemudian. "Tetapi ayah akan mencarikan jawabannya." Kemudian sang ayah menemukan jawabannya. Kumpulan titik-titik air yang padat turun ke bumi karena pengaruh gravitasi, kemudian bertemu dengan temperatur udara bumi yang lebih hangat. Titik-titik air tersebut kemudian berubah menjadi uap air dan kembali naik ke udara. Itulah penjelasan ilmiah tentang fenomena alam awan tersebut. Namun penjelasan ilmiah itu bukanlah jawaban satu-satunya. Awan dapat melayang karena hikmat Allah. Allah telah mengatur hukum alam sedemikian rupa untuk menyatakan tentang keajaiban dari Yang Maha Tahu. Ayub pasal 37 ayat yang ke-16 menjelaskan tentang itu. Karena itulah awan dapat juga dipandang sebagai tanda kasat mata yang menyatakan kebaikan dan anugerah Allah di dalam alam ciptaannya. Jadi, jika nanti kita melihat ke langit dan memandang awan-awan, ingatlah ini. Pribadi yang menciptakan segala sesuatu dengan indahnya, itulah yang membuat awan-awan melayang di udara. Dia melakukan itu untuk menggugah kita agar mengagumi dan memujanya. Langit termasuk awan menceritakan kemuliaan Allah. Saudaraku, kekristenan pada hal-hal tertentu dapat dikatakan masuk akal dan logis. Tetapi logika menemui batas kemampuan pada saat diperhadapkan dengan hal-hal seperti inkarnasi dari Kristus dan doktrin Tritunggal. Logika bukanlah Allah dan tidak boleh diberikan penghormatan yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Kebenaran hanya ditemukan pada penghakiman Allah, bukan pada pengadilan logika. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati untuk menghindari dua ekstrim yang biasanya diambil dalam hubungan dengan penggunaan akal budi dan logika. Di satu pihak, ada manusia yang menolak untuk menggunakan akal budi dan setuju pada iman yang buta. Di lain pihak, ada manusia yang memberikan logika sejumlah ruang untuk berdiri sendiri dan terlepas dari Allah. Kedua posisi tersebut tidak sesuai dengan karakter manusia sebelum kejatuhan. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang dapat berpikir dan mengembangkan pemikirannya, tetapi dia diharapkan untuk menyadari keterbatasan pemikirannya dan ketergantungan akan logikanya kepada penciptanya. Maka melalui kisah Ayub 37 ayat yang pertama hingga 13 ini, kita diajak untuk memahami dalam Kristus bukan hanya bahwa ia menebus manusia, tetapi juga agar umatnya kembali utuh sebagai gambar dari kemuliaan Allah. Itulah edukasi Allah yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berbelas kasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena telah mengumpulkan kami pada ruang persekutuan kami
sehingga kami dapat kembali melaksanakan rutinitas untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Meski kami tetap bergumul dalam keberadaan kami, Engkau tiada henti memberikan sukacita kepada kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat sebelumnya. Kami ingin menjadi anak-Mu yang lebih baik, lebih dapat membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Kami juga ingin memohon kepadamu, berkatlah bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini, agar dapat berkembang menjadi bangsa yang maju dan disegani negara-negara lainnya di dunia, agar masyarakatnya dapat hidup lebih layak di tanah air tercinta ini. Ya Bapa, berkatilah Yayasan Perguruan Tinggi Maranatha, mulai dari rektor, dekan, kepala program, staf, dosen, dan mahasiswa. Berkatilah para pemimpin dan pelayan di dalam Sivitas Akademika Maranatha ini, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan agar menjadi sukacita kami bersama sebagai pelayan dan tanda kemuliaan Allah di Universitas Kristen Maranatha ini. Berkatilah saudara kami yang sedang menderita, terutama penderitaan sakit, yang selalu berpengharapan akan pengasihan dan pemulihan kesehatan bagi mereka. Bapa, kami bersyukur antara telah diciptakan sebagai kepingan dari semesta alam ini. Bagi yang berulang tahun, hari peringatan kelahiran dari saudara kami, ketika di mana beberapa tahun ini Engkau memperkenankan mereka masuk dalam alam ciptaan-Mu dan berkarya serta menjadi berkat. Kami bersyukur ya Bapa, di dalamnya kami telah mengalami banyak hal, pengalaman suka dan duka silih berganti. Untuk semua itu kami bersyukur kepadamu Bapa. Lewat suka dan duka kami mencari ilmu, menghargai hidup, dan melalui sedih kami terlatih untuk mengasihi akan hidup ini. Sesungguhnya masih banyak permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Namun karena keterbatasan yang kami miliki, mungkin hanya sebagian saja yang terucap. Sesungguhnya Engkau telah mengetahui permohonan apa yang belum terucap dalam hati kami. Biarlah doa ini dapat menjadi kehendak-Mu, sehingga menjadi kekuatan yang membuat kami dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, serta mampu melewati pencobaan yang Engkau nyatakan menjadi sebuah keniscayaan. Kami dapat menghadapi dengan hati penuh kesabaran. Biarlah segala hal yang baik datang kepada kami, dan segala hal yang Kau nyatakan juga bagi kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita mungkin tidak bisa bertumbuh seperti halnya cara Yesus bertumbuh. Tetapi setidaknya pertumbuhan rohani seperti Yesus dapat bertumbuh dalam kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus menerima edukasi dari Allah. Dan untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari bersama menyanyikan pujian Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku Berdiam dekat di hatimu. Ajarku Tuhan, ajarku berdiam Dekat di hatimu. Di hatimu. Saudara, mari kita kembali masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berlandaskan pengertian Allah dan kita dimampukan, bahkan bersedia untuk mendapatkan edukasi dari Allah. Dan di sanalah kita mendapatkan pengertian yang hanya daripada Allah kita. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Bapak, Ibu, dan teman-teman, terima kasih untuk keikutsertaannya dalam Maranatha Family Fellowship Jumat ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti Maranatha Family Fellowship Jumat depan dengan tema Berjalan dalam Terang Tuhan. Untuk Maranatha Family Fellowship ini semakin berkembang, jangan lupa untuk kita mengisi link evaluasi supaya dapat terus melayani dengan semakin baik ke depannya. Sampai jumpa Jumat depan, tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Integrity, Care, Excellence. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya.